Om Swastiastu. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel SD Energi 8 Sayur. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Karyadi Fani. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Tujuan saya menjelaskan tentang pencemaran air yaitu 1. Mempelajari bagaimana pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan air. 2. Mencari tahu permasalahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh manusia. 3. Mengusulkan langkah atau tindakan yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan air. Jika kalian penasaran dengan video ini, yuk simak baik-baik. Pencemaran air. Pencemaran air adalah kerusakan kualitas air akibat limbah industri rumah tangga, pertanian, sampah yang berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan. Pencemaran air memiliki dampak yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita. 1. Pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan air. 1. Kegiatan rumah tangga. Kegiatan rumah tangga dan industri mencemari air karena 1. Detergen mengandung zat yang mengurangi oksigen dan memicu pertumbuhan alga berlebihan. 2. Limbah kimia industri mengandung zat beracun dan logam berat yang berbahaya. 3. Sampah menyebabkan penumpukan pendangkalan dan pencemaran fisik atau kimiawi. 4. Kotoran manusia menyebarkan bakteri, penyakit, akibatnya sungai menjadi 1. Kotor dan tidak sehat. 2. Dangkal dan rawan banjir. 3. Sumber penularan penyakit. 2. Kegiatan pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian dapat menyebabkan eutrofikasi. Eutrofikasi adalah melimpahnya nutrisi di dalam air akibat penggunaan pupuk pertanian yang berlebihan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan tanaman air dan gulma menjadi sangat cepat. Penggunaan pestisida untuk memberantas hama juga dapat menimbulkan kematian beberapa makhluk hidup di dalam air. 3. Kegiatan industri. Kegiatan industri bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, kegiatan industri juga menjadi penyebab terjadinya pencemaran air. Limbah yang mengandung zat kimia dapat menimbulkan pencemaran air. Hasil sampingan industri yang mengandung logam-logam berat mencemari perairan dan berbahaya bagi manusia jika memasuki tubuh. Penggunaan air untuk pendingin pada pabrik-pabrik yang diambil dari sungai dan danau dibuang kembali berupa air panas, menyebabkan kenaikan suhu air. Hal ini mengaruhi kehidupan dalam sungai dan danau, sebab beberapa tumbuhan dan hewan ada yang tidak dapat bertahan hidup dengan kenaikan suhu air. 4. Pertambangan. Aktivitas pertambangan sering menyebabkan tercemarnya daerah perairan. Contohnya, sisa kayu akibat penebangan hutan yang dibuang sembarangan ke sungai dapat membuat air sungai kotor dan tercemar. Penebangan batu bara juga mencemari perairan karena pembuangan limbah beracun yang dapat merusak ekosistem air dan makhluk hidup. Aktivitas pengiriman batu bara juga sering menggunakan kapal yang beresiko mengotori dan merusak laut. 5. Tumpahnya minyak bumi di laut. Transportasi untuk mengangkut minyak bumi masih menggunakan kapal. Tumpahan minyak selama perjalanan yang kerap terjadi berpotensi mencemari lingkungan karena mengotori laut serta membunuh makhluk hidup di laut. 2. Ragam masalah lingkungan air akibat perbuatan manusia.
1. Pencemaran laut akibat pembuangan sampah sembarangan oleh manusia adalah masalah lingkungan global yang serius, dikarenakan sampah plastik sulit terurai jadi mikroplastik yang dimakan hewan laut dan masuk rantai makanan. Sampah organik, jumlah berlebih ganggu keseimbangan ekosistem. Sampah kimia, limbah industri, dan rumah tangga racuni biota laut. Dampaknya, ekosistem laut rusak, seperti terumbu karang dan habitat hewan. Hewan laut mati, seperti terjerat, makan sampah, dan keracunan mikroplastik. Manusia terancam, seperti memakan ikan beracun dan pariwisata terganggu. Ekosistem air tawar ikut berubah dan dapat merusak ekosistem laut. Penyebabnya, kurang sadar dampak buruk buang sampah sembarangan, fasilitas sampah kurang memadai, dan kebiasaan buruk. 2. Banjir. Membuang sampah sembarangan di selokan adalah salah satu penyebab utama banjir, terutama di wilayah perkotaan, dikarenakan sampah menyumbat aliran air di selokan. Kapasitas selokan menampung air berkurang. Aliran air terhambat, timbul genangan. Hal ini diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, dan curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, kekeringan. Kekeringan bisa terjadi karena manusia terlalu boros dalam penggunaan air. Pemborosan air dapat memicu kekeringan karena beberapa alasan. 1. Ketidakseimbangan siklus air. Penggunaan air berlebihan mengganggu siklus air alami. 2. Penurunan sumber air. Penggunaan air boros menyebabkan penurunan volume air di sungai, danau, dan waduk. 3. Dampak perubahan iklim. Pemborosan air mempercepat dampak perubahan iklim yang menyebabkan pola curah hujan tidak menentu dan peningkatan suhu. 4. Contoh pemborosan air. Penggunaan air berlebihan di sektor pertanian, rumah tangga, dan industri. Dampak kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, kerusakan ekosistem, dan peningkatan risiko kebakaran hutan. Oleh karena itu, pentingnya untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat air untuk mencegah kekeringan dan menjaga keseimbangan lingkungan. 4. Pembangunan pelabuhan dapat menyebabkan nutrisi air laut karena beberapa alasan. 1. Perubahan pola arus. Struktur pelabuhan dapat mengubah pola arus laut dan memengaruhi keseimbangan antara air tawar dan air laut. 2. Gangguan keseimbangan air tawar dan air laut. Membangun pelabuhan dapat mengganggu keseimbangan antara air tawar dan air laut. Kemungkinan air laut masuk ke daratan. 3. Penurunan muka air tanah. Peningkatan pengambilan air tanah dapat menurunkan muka air tanah, memungkinkan air laut masuk ke dalam lapisan air tanah. 4. Dampak nutrisi air laut. Nutrisi air laut dapat mencemari sumber air tawar, merusak ekosistem pesisir, dan mempercepat korosi infrastruktur. Faktor-faktor yang memperparah nutrisi laut antara lain kenaikan permukaan air laut, pembangunan pelabuhan yang tidak dipertimbangkan, dampak lingkungan. Nutrisi air laut dapat terjadi karena manusia membangun pelabuhan yang membuat pola aliran di wilayah pesisir. 5. Penambangan dasar laut yang ceroboh dapat memicu tsunami karena lereng tidak stabil. Penambangan mengubah kontur dasar laut, membuat lereng rawan longsor. Longsor bawah laut. Longsor ini
memindahkan volume air besar, menciptakan gelombang tsunami. Dampak penambangan, bahan peledak dan alat berat, memperparah ketidakstabilan. Pentingnya pengawasan dan AMDAL menjadi faktor penting agar penambangan tidak berdampak buruk pada lingkungan. 3. Cara menyelamatkan bumi dari masalah lingkungan. 6. Reboisasi. Tingkatkan penyerapan air tanah melalui akar pohon, menyerap dan menahan air, membuat jalur air memasuki tanah. Tanah gembur. Akar gemburkan tanah. Serasa daun. Tingkatkan daya tahan air. Aliran air lambat. Hutan halangi aliran air. Air lebih banyak meresap. Siklus air seimbang. Penguapan dan transipirasi hujan. Isi ulang air tanah. Manfaat jangka panjang. Air bersih terjaga, cegah bencana alam. 7. Membuang sampah pada tempatnya. Mencegah banjir dengan cara aliran lancar. Sampah menyumbat selokan dan sungai air meluap. Kapasitas optimal. Selokan dan sungai bersih. Tampungan air hujan maksimal. Mencegah genangan. Sampah membuat genangan air pemicu banjir. Lingkungan yang sehat. 8. Menggunakan air secukupnya. Penting untuk mencegah kekurangan air atau kekeringan karena siklus air terjaga. Penggunaan air berlebihan mengganggu siklus air. Air tanah berkurang. Sumber air alami menyusut. Sumber air terjaga. Sungai, danau, waduk, dan air tanah berkurang volumenya. Air laut bisa masuk ke sumber air tawar. Perubahan iklim terkendali. Pemborosan air memperparah dampak perubahan iklim. Dampak kekurangan air dihindari. Kebutuhan air bersih terpenuhi. Mencegah gagal panen dan kerusakan ekosistem. Cara menghemat air, perbaiki kebocoran, menggunakan alat rumah tangga dengan bijak, dan mematikan keran saat tidak digunakan. 9. Mengurangi pemakaian plastik penting karena plastik sulit terurai. Plastik dapat mencemari laut dalam bentuk besar hingga mikroplastik. Merusak biota laut, hewan laut terjerat, makan plastik atau keracunan mikroplastik. Merusak ekosistem, terumbu karang rusak, pencemaran kimiawi. Dampak pada manusia, konsumsi makanan laut tercemar, kerusakan pariwisata. Langkah mengurangi plastik. Gunakan barang yang bisa dipakai ulang. Hindari plastik sekali pakai. Daur ulang plastik. Dukung produk ramah lingkungan. 10. Menambah tempat sampah di lokasi strategis. Mencegah pencemaran air dengan kurangi sampah sembarangan. Tempat sampah mudah diakses. Orang tidak membuang sampah di aliran air. Air aliran lancar. Aliran air bebas hambatan sampah. Pencegahan pencemaran. Sampah tidak mencemari sumber air. Meningkatkan kesadaran. Tempat sampah yang terlihat. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Sekian video pencemaran air dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Om Santi 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 Om.